Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlal thana'i wal majd ahaqqu ma qalahul 'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Setiap kali kita mendapatkan nikmat, kita perlu membangun kesadaran yang mendalam bahwa apa-apa yang kita terima merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita adalah karunia, kematian kita pun merupakan jalan untuk mendapatkan karunia lainnya. Karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang telah dikaruniakannya. Baik nikmat lahir maupun nikmat batin, baik nikmat kebahagiaan maupun nikmat kesedihan. Semua yang berasal dari Allah adalah kebaikan. Jika sesekali kita menduga ketetapan Allah sebagai keburukan, maka itu pastilah disebabkan oleh akal kita yang memang memiliki keterbatasan. Tak ada keburukan yang Allah takdirkan kecuali di dalamnya tersimpan kebaikan. Dan tak ada kebaikan yang Allah tetapkan kecuali di baliknya tersimpan kebaikan yang jauh lebih besar. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita dan pelita kehidupan kita. Nabi yang seluruh hidupnya tercurah untuk menyebarkan rahmat dan kasih sayang kepada semua umat manusia. Nabi kemanusiaan, Nabi akhir zaman, dan Nabi yang ditahbiskan sebagai sebaik-baiknya ciptaan Tuhan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita sebagai bagian dari umatnya. Apa yang Nabi persembahkan untuk hidup kita sungguh jauh lebih berharga ketimbang dunia dan segala isinya. Nabi telah menuntun kita untuk menjadi orang-orang beriman. Sehingga dengan keimanan itu kita bisa selamat di alam akhirat. Nabi telah menuntun kita untuk mengenal Tuhan. Dan dengan pengenalan itu pula kita bisa meraih kebahagiaan sepanjang hayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu sekalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Redaksi ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan saja orang-orang beriman yang mendapatkan perintah dari Allah untuk bersolawat, tetapi solawat itu juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para malaikatnya yang mulia. Namun, yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya ialah, apa maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Nabi? Dan apa yang membedakan solawat Allah itu dengan solawat malaikat dan juga solawat kita sebagai umatnya kepada Nabi? Adakah perbedaan antara ketiganya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hadirin sekalian, para ulama berbeda pendapat. Kata solawat itu sendiri yang merupakan bentuk jamak dari kata solat, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, secara kebahasaan bermakna doa. Solat adalah doa. Namun, yang penting untuk kita catat, makna ini tentu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin kita katakan berdoa kepada nabinya. Karena itu, menurut Imam Al-Qurtubi, solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermakna curahan rahmat dan keridhaan. Sedangkan solawat dari malaikat ialah doa dan permohonan ampunan. Adapun solawat yang berasal dari umatnya, dari kalangan orang-orang beriman, maknanya ialah doa sekaligus pengagungan akan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jauh berbeda dengan pandangan Imam Al-Qurtubi tersebut, Imam Thahir Ibnu Ashur, salah seorang ahli tafsir ternama dari Tunisia yang menulis kitab At-Tahrir wa Tanwir, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan solawat dari Allah ialah firman-Nya, yang dengan firman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebaikan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan solawat dari malaikat dan umatnya ialah permohonan ampunan dan curahan rahmat. Para ulama lain memberikan jawaban yang berbeda lagi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya, menurut salah satu sumber mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salawat Allah kepada nabinya ialah pujian dan pengagungan akan kedudukannya. Sedangkan salawat malaikat dan orang-orang beriman adalah permintaan kepada Allah untuk menambah pujian dan pengagungan itu. Di luar sana tentu ada pendapat-pendapat lain yang tidak bisa kita uraikan satu persatu dalam kesempatan yang terbatas ini. Yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya ialah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bersolawat kepada nabinya, padahal bukankah solawat Allah itu sendiri sudah cukup untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya seperti yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labib. Perintah tersebut dikemukakan karena Allah ingin menunjukkan keagungan nabinya sebagai bentuk rahmatnya kepada kita. Jika kita tahu akan besarnya kedudukan Nabi, maka hal itu bisa memberikan dorongan lebih kepada kita untuk terus memanjatkan salawat kepadanya. Dan pada akhirnya, dengan salawat itu pula lah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan ganjaran yang berlimpah kepada kita semua. Pendapat yang tidak begitu populer, tapi sangat menarik untuk kita kemukakan di sini ialah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Yusri, ulama besar Al-Azhar yang juga mursyid tarekat Syadzuliyah di Mesir, itu mengatakan bahwa solawat dari Allah bermakna pencurahan karunia, imdad, dengan menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Sedangkan solawat dari malaikat bermakna istimdad, yakni permohonan akan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kelangsungan hidup mereka.
melalui sholawat yang mereka panjatkan untuk nabinya itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meminta karunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kelangsungan hidup kita, petunjuk hidup kita, dan sebab-sebab yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya sholawat yang diucapkan oleh para malaikat. Sholawat adalah pintu terdekat untuk memohon karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun beragamnya tafsiran para ulama tentang makna sholawat dalam ayat tersebut, mereka semua tentunya sepakat bahwa Nabi sendiri pada dasarnya tidaklah butuh dengan sholawat dan salam kita sebagai orang-orang beriman. Juga tidak butuh dengan sholawatnya para malaikat, karena dia telah mendapatkan curahan rahmat, karunia, dan ganjaran yang berlimpah serta tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi dengan menyebutkan bahwa dirinya dan para malaikat juga bersolawat untuk mengingatkan kita bahwa sosok yang kita sebut dalam sholawat itu adalah makhluk yang paling mulia, paling agung, paling terhormat, paling bertakwa, dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita rajin bersolawat kepadanya, maka semakin dekatlah kita dengan kemuliaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi sebagai perantara untuk mendekatkan diri kita dengannya. Dan sholawat adalah salah satu cara yang Allah tunjukkan kepada kita agar kita senantiasa dekat dengan Nabi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.